Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, tidak pantas seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memulai sesuatu ibadah, sesuatu pekerjaan, maka selalulah senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian, kita masih diizinkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam menuntut ilmu, walaupun pada saat ini, pada kondisi ini di negeri kita masih masa pandemi COVID-19, sehingga Pemprov DKI masih menerapkan PSBB. Harapan besar adalah anak-anak para rahmat yang di rumah, yang saat ini sedang belajar di rumah, untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, untuk selalu senantiasa membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan, ya, menjaga 3M, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian selalu senantiasa menggunakan masker di saat keluar rumah. Mudah-mudahan itu semua bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan besar wabah Covid-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya. Amin. Anak-anakku sekalian, kemarin adab Islami, Pak Rahmat sudah menjelaskan, Pak Rahmat sudah memberikan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan adab bersin. Ya, adab bersin. Adab bersin itu ada 6. Pak Rahmat mengulangi materi yang sudah Pak Rahmat share di pekan lalu. Adab bersin itu ada 6. Yang pertama, menghindari dari hadapan orang lain. Ya, itu salah satu adab. Jangan sampai kita bersin depan muka orang, ya. Nanti kita akan dimarahin dan kita juga akan mendapatkan dosa dari murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rendahkan suara ketika bersin. Tidak boleh mengangkat suara dengan keras, ya. Kemudian yang ketiga, tahanlah dengan tangan kiri atau sapu tangan atau menggunakan tisu pada mulut dan hidung di saat kita bersin. Biar anak-anakku sekalian kotorannya yang keluar di saat berbarangan bersin itu tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang keempat, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Ya, ketika kita bersin ya, sunnahnya diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah, ya, membaca alhamdulillah. Kemudian bila ada teman, orang atau sahabat sekitar menjawab bersin kita, yarhamukallah, maka kita doakan kembali, ya, dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan dan harus kita mendoakan sesama saudara kita yang muslim. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah membersihkan tangan atau buanglah tisu bekas bersin kita ke tempat sampah. Jangan sampai tisu yang kita gunakan di saat kita bersin kita taruh di atas meja, taruh di laci, ya. Khawatir apa? Itu kuman akan menyebabkan orang lain akan tertular dengan virus-virus atau bakteri-bakteri yang kita keluarkan, akan membuat orang lain juga akan mendapatkan penyakit. Kemudian poin yang B, yang pembahasan selanjutnya adalah anak-anakku sekalian, adab menguap. Ya,
Video sebelumnya Pak Rahmat sudah menyampaikan kepada kalian, anak-anakku sekalian, ternyata Islam itu sangat mengatur dari mau tidur sampai bangun tidur, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah diatur dalam Islam. Contoh sederhana, kalau kita mau ke kamar mandi, kita disyariatkan untuk selalu senantiasa membaca doa. Doanya apa kira-kira Pak Rahmat yakin? Anak-anak seluruhnya Pak Rahmat sudah menghafal doa tersebut. Kemudian juga kita masuk masjid, ya harus mendahulukan kaki kanan. Kemudian sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Karena sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan tentang adab menguap. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hadis ini insya Allah akan Pak Rahmat bawakan dengan harapan besar anak-anak Pak Rahmat di kelas 2A maupun di kelas 2B bisa menghafalkan ini hadis. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhul." Bila seseorang dari kalian menguap, bila seseorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya. Ya, jangan seperti kayak kalau teman-teman pernah main ke Ragunan, di sana ada kolam atau ada tempat habitatnya kuda Nil. Itu kalau kuda Nil kalau menguap, masya Allah, ya, itu sampai asap, asap. Nah, syariat Islam melarang kita menguap dengan membuka mulut. Artinya mulut kita tetap dibuka, tetapi kita dianjurkan untuk menutup. Kenapa demikian? Khawatir pada saat menguap tersebut akan masuk berbarengan dengan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha kelas 2A dan 2B, itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk selalu senantiasa menjaga adab. Salah satunya adalah adab bersin. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah adab menguap. Kemarin tadi juga Pak Rahmat sudah menyampaikan tentang adab-adab dalam bersin. Maka pada kesempatan ini Pak Rahmat akan menyampaikan tentang adab-adab dalam menguap. Yang pertama, menahan sebisa mungkin agar tidak menguap atau menutup mulut dengan tangan. Pak Rahmat ulangi, menahan sebisa mungkin agar tidak menguap atau berusaha untuk menutup mulut dengan tangan. Itu poin adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, tidak membuka mulut lebar-lebar. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat orang-orang yang nggak punya adab, ya, yang nggak pernah belajar agama, itu kadang menguapnya, masya Allah, ya, sampai kedengar suara menguapnya. Kemudian anak-anakku sekalian, di saat kita menguap tidak boleh mengeluarkan suara atau berkata ha, ho, dan seterusnya. Ini dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang terakhir adalah menghindari jangan sampai setan masuk dalam tubuh kita. Nah, hadis yang tadi Pak Rahmat bahasakan kepada kalian anak-anakku sekalian, usahakan ketika kita menguap untuk selalu senantiasa menutup mulut. Kenapa? Di saat kita membuka mulut maka akan masuk berbarengan dengan syaitan yang tidak senang terhadap diri-diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang
Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, musuhilah syaitan. Jadilah anak-anak yang kuat, tegar, sehat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang beriman lagi kuat dan orang-orang yang selalu senantiasa taat terhadap perintah Allah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sebelum kita menguap, sebelum kita bersin, perhatikan dulu adab-adab di saat kita bersin maupun di saat kita menguap. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, usahakan dalam menguap kita tidak sampai mengeluarkan suara, yang mana itu akan membuat orang mendengar suara tersebut akan saudara kita akan kaget atau akan lebih memperhatikan diri kita karena kita tidak menjaga adab dalam menguap. Anak-anakku sekalian, itu saja yang materi bisa Pak Rahmat sampaikan berkaitan dengan adab menguap ini. Insyaallah tugas hari ini Pak Rahmat akan berikan kepada kalian, tolong kerjakan halaman 32 sampai dengan halaman 33. Ya, halaman 32 sampai dengan 33, kemudian dilanjutkan dengan halaman 34, Romawi 2 sampai Romawi 4. Kemudian setelah itu anak-anakku sekalian, di halaman 35 itu berilah tanda silang kolom ya atau tidak. Misalnya Pak Rahmat bacakan nomor 1, saya suka kebersihan, iya atau tidak, tinggal dicontreng ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas ini di adab Islami, halaman 32, halaman 33, kemudian dilanjutkan di Romawi yang kedua, halaman 34 dan 35, difoto kemudian diserahkan ke Pak Rahmat di grup tugas PAI masing-masing. Sekian saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mohon maaf Pak Rahmat baru bisa membuatkan video. Qadarullah wa ma syafa'ala. Tadi Pak Rahmat buat video, rupanya Pak Rahmat buat untuk kelas 1. Dan Pak Rahmat ketika mau mengeser, ternyata Pak Rahmat keliru dalam membuat video pembelajaran harusnya di kelas 2. Ternyata Pak Rahmat buatnya buku yang Pak Rahmat ajarkan, materi yang akan Pak Rahmat sampaikan dan akan Pak Rahmat share ternyata materi kelas 1. Dan akhirnya materi kelas 1 Pak Rahmat pending untuk Pak Rahmat sharekan ke kelas 1 pekan-pekan berikutnya. Sekian, kita baca alhamdulillahirabbil alamin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.